Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini layak sekali untuk kita tonton sama-sama biar menjadi referensi dasar minimal ya untuk kita bersikap kepada cucu-cucu Nabi kalau memang cucu Nabi. Dan ini sekaligus kemudian menghancurkan klaim sepihak, meremukkan klaim sepihak seolah bahwa hanya mereka lah yang cucu Nabi. Karena ini penting, jangan sampai kemudian cucu Nabi ini dihegemoni oleh sekelompok orang yang itu pun masih memerlukan, ya satu kali lagi memerlukan bukti bahwa mereka benar cucu Nabi. Dan di beberapa konten terakhir saya, kenapa nggak membahas tentang Habib, ya, Ba'lawi? Bukan berarti saya lupa. Satu kali lagi catat, saya nggak bakalan lupa. Saya akan terus ingatkan kepada publik. Dan kita nggak boleh lupa. Dan ini bukan, satu kali lagi, ini bukan kebencian kita kepada cucu Nabi. Bukan, catat. Jangan sampai Anda memframing kita ini adalah pembenci cucu Nabi, duriyah Nabi. Enggak. Enggak ada umat Islam yang membenci duriyah Nabi, enggak ada. Ya, kita sedang mengagungkan persoalan ilmu. Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Jelas ada di dalam Al-Quran. Ini hasil penelitian. Ya, hasil penelitian. Hasil penelitian. Bukan ujaran kebencian. Bukan apa-apa. Ini penelitian. Bukti bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman itu benar-benar mencintai baginda Nabi dan sedang mengimplementasikan ilmunya untuk beliau bisa mengabdi kepada baginda Nabi. Ya, itu karena framingan mereka selalu sampai detik ini itu mereka ini para pembenci duriyah Nabi. Nggak ada pembenci duriyah Nabi. Siapa? Naudzubillahi min dzalik. Kalau memang mereka duriyah Nabi, ya, kita dengarkan sama-sama nih. Jadi jangan samakan antara kebencian, ujaran kebencian dengan penelitian ilmiah ini. Satu kali lagi, beliau itu siap berdebat dengan ulama ahli nasab seluruh dunia. Dan beliau kalau kalah siap taslim. Itu catatannya. Jadi nggak ada kebencian. Ini ilmu. Tugas kalian membuktikan kitab abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Tugas kalian dari Ba'lawi itu. Tugas kalian. Kalau memang pengen diaku sebagai duriyah Nabi. Itu dong. Jadi ini bukan narasi-narasi kebencian. Ilmiah. Ilmiah. Coba kita cek nih. Yang akan kita bahas pertama adalah duriyah dari Al-Hasani. Al-Hasani. Karena seolah-olah Al-Hasani di Nusantara ini dinafikan, ditiadakan oleh Bani Ba'lawi, oleh Qabilah Alawiyah. Maka kita akan bahas tentang Al-Imam Al-Hasan Al-Muthanna. Siapa itu Al-Imam Al-Hasan Al-Muthanna? Beliau adalah putranya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Hasan memiliki seorang putra namanya Al-Hasan Al-Muthanna. Beliau ini yang selamat dari kekejaman Karbala. Wa ikhwatuhu, saudara-saudaranya Sayyidina Al-Hasan Al-Muthanna bin Hasan min abih, daripada jalur bapaknya, isruna rajulan, yaitu sebanyak 20 laki-laki. Ya, coba bayangkan nih. Ini hanya dari jalur Sayyidina Hasan Al-Muthanna saja. Ini memiliki saudara, ya, memiliki saudara sebanyak 20 laki-laki. Minhum, sebagian mereka yaitu namanya Zaid bin Hasan, wa Muhammad Al-Akbar, Muhammad Al-Asghar, Abdullah wa ghairuhu. Kemudian auladul Hasani Al-Muthanna, putra-putri dari Sayyid Al-Hasan Al-Muthanna. Ada yang namanya Al-Hasan Al-Muthannas. Jadi ini Sayyidina Hasan memiliki putra namanya Hasan, memiliki cucu namanya Hasan. Jadi Al-Hasan Al-Muthannas bin Al-Hasan Al-Muthanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya kan begitu. Kemudian ada lagi namanya Ibrahim, ada lagi namanya Abdullah, ada lagi namanya Muhammad, ada lagi namanya Ja'far, ada namanya Dawud, ada putri beliau namanya Ummu Kulthum, kemudian Zainab, ada Mulaikah atau Malikah, ada Ruqayyah, ada Fatimah, ada Ummul Qasim. Ini dari jalur Sayyidina Al-Hasan Al-Muthanna. Belum dari jalurnya Sayyidina Zaid bin Hasan bin Ali, belum dari yang lain-lain, yang dari jalur Al-Hasani. Kemudian kita akan membahas yang dari jalur Al-Husaini. Silsilah duriyah Nabi Muhammad SAW dari jalur Al-Husaini, karena diyakini bahwa yang tersisa tatkala pembantaian di Karbala hanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, maka kita akan membahas tentang silsilah duriyah dari Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang pertama perhatikan, auladu Ali Zainal Abidin, putra-putrinya Sayyid Ali Zainal Abidin.
ada namanya Muhammad Al-Bakir. Lah Muhammad Al-Bakir inilah yang nanti akan dicangkokkan oleh Ba'alawi bin Ubaidillah kepada Sayyid Muhammad Al-Bakir. Kemudian Sayyid Muhammad Al-Bakir memiliki saudara namanya Abdullah, kemudian memiliki saudara lagi namanya Al-Hasan, namanya Al-Husain, kemudian namanya Zaid bin Ali, namanya Umar, namanya Al-Husain Al-Asghar, namanya Abdul Rahman, kemudian Sulaiman, Ali, Muhammad Al-Asghar. Kemudian putri beliau, putrinya Sayyid Ali Zainal Abidin, ada yang namanya Zainab, Khadijah, Ummi Kulthum, Fatimah, Aisyah, dan Aliyah. Coba dibayangkan nih, segini banyaknya dari putra-putrinya Sayyid Ali Zainal Abidin, lah kok seolah-olah yang masih bercokol di Nusantara hanya dari Bani Alawi bin Ubaidillah yang dicangkokkan kepada Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir. Nah, nanti kita akan telusuri lagi. Kemudian jalur dari yang kedua, yaitu kita ambil sampel contoh dari jalurnya Sayyid Muhammad Al-Bakir. Sekarang perhatikan yang nomor dua, kita ambil satu contoh, satu sampel dari duriyahnya Muhammad Al-Bakir. Auladu Muhammadin Al-Bakir, putra putri dari Sayyid Muhammad Al-Bakir. Ada yang namanya Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq ini sudah terkenal di Nusantara karena menjadi cantolan, cangkokan dari Bani Alawi kepada Sayyid Ja'far As-Shadiq kepada Sayyid Muhammad Al-Bakir. Kemudian Ja'far As-Shadiq memiliki saudara namanya Abdullah, kemudian Ibrahim, Ubaidullah, Ali, kemudian Zainab dan Ummu Salamah. Kemudian perhatikan yang nomor tiga, kita ambil sampel contoh satu saja, yaitu Auladu Ja'far As-Shadiq, putra putri dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Ada namanya Ismail, kemudian Abdullah, Musa Al-Kadhim. Lah Musa Al-Kadhim ini memiliki banyak keturunan yang menjadi ulama-ulama besar, yang menjadi wali-wali Allah. Tetapi di Nusantara seolah-olah juga dinafikan, ditiadakan dari keturunan Musa Al-Kadhim. Kemudian ada namanya Ishaq Al-Mu'taman, ada namanya Muhammad, ada namanya Al-Abbas, ada namanya Ali Al-Uraidi. Lah Ali Al-Uraidi lah ini yang dijadikan jalurnya Ba'alawi di Nusantara, yaitu Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir. Kemudian ada lagi namanya Abu Bakar, ada namanya Asma, kemudian ada Fatimah, dan ada namanya Aisyah. Kemudian kita lihat jalur yang keempat, yaitu dari jalurnya Ali Al-Uraidi. Ini kita ambil satu sampel ya, satu contoh saja. Ali Al-Uraidi lahu minal waladi hatta asyara waladan. Beliau memiliki putra putri sebanyak 11 anak. Coba 11 anak ini banyak sekali. Tetapi aneh, nanti kalau yang jalur tersisa itu dari jalurnya Muhammad An-Naqib ini kan aneh sekali begitu ya, aneh sekali. Coba perhatikan putra putri dari Sayyid Ali Al-Uraidi. Yang pertama ada namanya Al-Husain, ada namanya Ja'far Al-Akbar, ada namanya Isa, ada namanya Al-Qasim, ada namanya Ali, ada namanya Ja'far Al-Asghar, ada namanya Kulthum, ada namanya Al-Hasan, ada namanya Muhammad An-Naqib. Lah Muhammad An-Naqib inilah yang dijadikan cantolan, cangkokan dari Ba'alawi. Kemudian ada namanya Ahmad Asy'arani, ada namanya Aliyah. Ini coba diperhatikan nih, Masya Allah, sungguh luar biasa. Baru silsilah dari yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 saja. Itu kalau seandainya Ba'alawi jujur, ini banyak sekali dari duriyahnya Sayyid Muhammad Al-Bakir maupun dari Ja'far As-Shadiq ya, yang menyebar ke Nusantara. Masya Allah, bukan hanya dari Ba'alawi saja. Kemudian mari kita perhatikan silsilah yang kelima, yaitu duriyahnya Sayyid Muhammad An-Naqib. Lahu sittata asyara waladan. Beliau memiliki 16 putra putri. 16 ini banyak sekali, jangan dihilangkan semua begitu ya. Yang pertama Isa Ar-Rumi, yang kedua Yahya, kemudian Hasan, kemudian Musa, Ja'far, Ibrahim, Ishaq, Ali, Al-Husain. Kemudian putri beliau ada namanya Ummul Qasim, Ruqayyah, Khadijah, Ummu Abdullah. Kemudian ada namanya Asma, kemudian Fatimah, dan Ummu Abiha. Ini adalah putra putri dari Sayyid Muhammad An-Naqib. Lalu mengapa yang terkenal seolah-olah dari jalur Sayyid Isa Ar-Rumi saja? Ini kan perlu dipertanyakan ya kan. Kemudian perhatikan lagi jalur yang keenam. Kita ambil sampel contoh satu dari Auladu Isa Ar-Rumi, putra putri dari Sayyid Isa Ar-Rumi. Lahu 30 waladan. Bahkan beliau nih Sayyid Isa Ar-Rumi memiliki 30 putra putri. 30 putra putri ini kan sangat banyak. Minhum sebagian mereka ada namanya Muhammad Al-Azraq, kemudian Ibrahim, Ishaq, Ismail, Musa, Harun, Yusuf, Dawud, Sulaiman, Ja'far, Ali, Husain, Abdullah Al-Akbar, Abdullah Al-Asghar, Al-Qasim, Zaid, kemudian ada namanya Ahmad Al-Muhajir. Tetapi pertanyaannya, mengapa yang terkenal seolah-olah dari jalurnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi saja? Padahal Sayyid Isa Ar-Rumi memiliki 30 putra putri. Ini kan perlu kita pelajari bersama. Kemudian mari kita perhatikan lagi silsilah yang ketujuh, yaitu satu sampel, satu contoh dari Auladu Ahmad Al-Muhajir, putra putri Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Yang tercatat adalah 3 orang, yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Ya, ini yang tercatat resmi, yaitu 3 orang. Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Tidak ada namanya Ubaidillah. Itu wakilah, dikatakan begitu. Rajulun akhar, laki lain, ismuhu yang namanya Abdullah. Namanya Abdullah.
wa huwa alladhi hajara ma'a walidihi. Dialah yang hijrah beserta ayahnya ila Hadramaut, ke Hadramaut. Walaqaba nafsahu, dan dia melaqabi dirinya sendiri bi Ubaidillah, dengan nama Ubaidillah. Katanya namanya Abdullah, tapi melaqabi dirinya dengan nama Ubaidillah. Tawadhu'an li rabbih, karena tawadhu kepada Tuhannya. Kemudian silsilah yang terakhir yaitu aulad Ubaidillah. Kalau seandainya benar nih, anak putra putri dari Ubaidillah itu juga ada 3. Ada namanya Basri, kemudian baru Alawi, dan ada namanya Jadid. Tapi aneh, putra putri Basri dan Jadid dihilangkan begitu saja. Nah, inilah silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang tercatat, terekam di dalam kitab-kitabnya para ulama. Kitab-kitab referensinya kami cantumkan di dalam deskripsi video ini. Bagi yang ingin tahu nama-nama kitabnya, silahkan lihat di dalam deskripsi video ini. Sekarang mari kita renungkan nih. Tiba-tiba seluruhnya di Indonesia ini diklaim dari Bani Alawi, yang silsilahnya masih dipertanyakan. Sedangkan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW baik dari Al-Hasani maupun Al-Husaini yang bukan dari Alawi itu lebih banyak. Tapi aneh, kalau semuanya digagai, dicaplok, dicatat di dalam Rabithah Alawiyah. Ini kan suatu hal yang sangat aneh, sehingga kita harus tahu seluruhnya. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah kepada kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, jelas gak kira-kira? Itu ulama yang bukan Kiai Haji Imad. Pada akhirnya banyak ulama-ulama yang bersuara, menunjukkan referensinya, menunjukkan kitabnya kan. Terbuka semua orang pada akhirnya. Makanya saya kira ini kemudian ilmu yang ingin disampaikan oleh banyak ulama sedari dulu. Cuma mungkin ini bingung, ini gimana ini. Dan alhamdulillah diawali dengan Kiai Haji Imad. Ya, bahkan menurut saya, kalau memang ini tidak dibongkar dan tidak diselesaikan, ini kita nggak benar sebagai umat Nabi kalau memang punya ilmunya untuk membongkar persoalan nasab. Kalau saya kan nggak punya ilmunya, bukan ahli nasab. Nah, ketika ada ahli nasab yang membongkar silsilah untuk menunjukkan cinta beliau, ini bukan kebencian. Kalau kebencian itu tanpa data, tanpa kitab, tanpa manuskrip, itu kebencian. Kalau saya yang ngomong misal, ini para habaib di Indonesia, ini Ba'alawi, ini terputus kepada baginda Nabi. Tanpa saya punya data, tanpa saya punya kitab, tanpa saya punya manuskrip, maka itu bisa disebut kebencian. Ini ada datanya kok, ada kitabnya kok, ada manuskripnya. Boleh disebut kebencian? Enggak, ini ilmiah. Saudara, gitu ya. Harus kita cerdas. Jangan terprovokasi. Dan jangan dengarkan provokasi. Kita sebagai para pembenci dzurriyyah Nabi. Ada pembenci dzurriyyah Nabi. Umat Islam. Naudzubillahi min dzalik. Persoalan ilmu itu jangan disamakan dengan kebencian dan provokasi. Jangan. Ini persoalan ilmiah. Makanya saya harap ini didiskusikan di ruang-ruang akademik. Ada nggak berani ke kampus ya mengadakan kajian, diskusi, ya ahli filologi hadirkan segala macam, ahli sejarah hadirkan untuk mengecek kebenarannya, karena ini bukan persoalan ecek-ecek menurut saya. Ada sekelompok orang yang ngaku sebagai cucu Nabi dan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Apa tidak membuat umat Islam merugi? Rugi. Apalagi dengan sikap-sikap arogansi yang mereka lakukan dan mengklaim sebagai cucu Nabi. Dan tidak boleh ada yang mengkritik. Bayangkan nih ada omongan siapa? Habib Alatos. Bukan Hanif Alatas. Lupa lagi saya. Dia ngomong, ini umat Islam ini mulai gaya nih. Ini santri-santri mulai gaya nih. Ulama-ulama mulai gaya nih. Mulai berani mengkritik cucu Nabi nih. Mulai berani mengingatkan cucu Nabi nih. Sama dengan iblis katanya. Gila. Masa ia mengingatkan cucu Nabi kalau memang mereka benar-benar cucu Nabi. Dan kalau cucu Nabi salah wajib diingatkan kok. Dan kalau kita tidak mengingatkan dosa loh. Dan catat, cucu Nabi bukan Nabi. Cucu Nabi tidak dimaksum seperti Nabi. Artinya berpotensi mengucapkan yang salah. Berpotensi melakukan yang salah. Maka ketika berpotensi kesalahan itu kemudian tiba, kita sebagai umat ini wajib mengingatkan. Apalagi cucu Nabi. Jelas itu hadisnya. Itu ya. Harus diingatkan justru.
Bukan kemudian sama dengan iblis yang mengingatkan. Ngapain? Apa-apaan? Doktrin macam apa itu? Dan kalau kemudian doktrin itu nyusup kepada pikiran Anda, oh berarti bahaya itu. Itu doktrin. Mereka sedang melakukan doktrin. Agar supaya tidak ada yang berani mengkritik. Mereka seenaknya mengkritik kita kok. Ulama-ulama dia sebut sebagai curu-curu, coro-coro, anjing-anjing, babi-babi. Gila nggak kira-kira? Ada Habib yang ngomong kayak gitu tuh. Hah? Yang kayak gitu benar? Yang kayak gitu tidak boleh diingatkan? Sampah. Kalaupun dia sebagai cucu Nabi, ya, dan ngomong seperti itu, memakai legitimasi cucu Nabi pasti benar. Ini masalah, error namanya. Nggak boleh. Nggak ada cucu Nabi. Nggak ada Nabi kemudian mengajarkan seperti itu. Ulama-ulama yang tidak sependapat dengan mereka, dia katakan sebagai curu-curu, coro-coro, anjing-anjing, babi-babi. Apa-apaan itu? Bener nggak coba? Coba pakai akal yang sehat. Bener nggak kira-kira itu? Saya yakin kalian, kita semua ini punya lentera kebenaran. Punya. Meskipun tidak punya ilmu. Punya lentera kebenaran. Apa? Bisikan hati nurani. Kesucian pikiran. Coba. Renungkan. Orang yang ngomong kayak gitu. Benar apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.